Film ini bercerita tentang seorang pria dengan kemampuan amazing. Dia bisa melihat masa depan tapi tidak jauh-jauh, cuma 2 menit ke depan saja. Kedengarannya sepele tapi ternyata itu cukup bikin hidupnya mumet. Cerita diawali dengan seorang pria bernama Chris Johnson yang sedang duduk sendirian di sebuah warung pinggir jalan. Dia bolak-balik ngecek jam tangan, terus tiba-tiba menoleh ke arah pintu masuk seolah-olah sudah tahu ada seseorang yang mau masuk. Tapi ternyata nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia berdiri dan pergi begitu saja. Chris tinggal di Las Vegas dan bekerja sebagai pesulap di sebuah kafe kecil-kecilan. Nama panggungnya Frank Cadillac. Penampilannya itu-itu aja. Trik prediksi yang sebenarnya udah biasa. Tapi di satu momen, dia ngeluarin trik yang wadidaw. Dengan tepat memprediksi kapan kalung seorang cewek dari penonton bakal jatuh ke dalam minumannya. Penonton tepuk tangan mengira itu sekedar ilusi belaka. Yang gak disadari Chris, ternyata ada 2 agen FBI yang diam-diam lagi ngamatin dari bangku penonton. Nah, rahasia besarnya adalah Chris punya kemampuan hebat. Dia bisa melihat masa depannya sendiri, tapi cuma 2 menit ke depan saja. Karena penghasilan dari manggung gak seberapa, dia sering banget ngisi waktu luang dengan main judi di kasino. Tapi dia main kecil-kecilan, menang secukupnya, sengaja hindarin jackpot biar gak ketahuan. Sayangnya pihak kasino sudah curiga dari lama. Tim keamanan yang dipimpin seseorang bernama Roy Ball mulai memantau setiap pergerakannya lewat kamera CCTV. Mencari tahu bagaimana caranya si Chris ini bisa terus menang. Roy Ball dan partnernya Davis bingung bukan main. Chris nggak kelihatan ngecek kartu, tapi kok dia bisa selalu tahu apa yang bakal terjadi. Dan yang bikin mereka makin heran, di satu titik Chris tiba-tiba noleh tepat ke arah kamera, seolah-olah dia bisa dengar obrolan mereka dari jauh. Akhirnya Roy Ball ngasih perintah, tangkap orang itu sekarang. Chris sudah keburu tahu hal itu akan terjadi. Dia langsung cabut dari meja judi, jalan ke kasir untuk nukar chip. Di sana dia melihat penglihatan 2 menit ke depan. Ada seorang pria yang mau ngeluarin pistol, rampok kasir, dan tembak 2 orang sebelum kabur. Begitu penglihatannya berakhir, pria itu sudah mendekatinya. Tanpa pikir panjang, Chris langsung nyergap dan melucuti senjatanya. Tapi nasib nggak berpihak. Pas satpam kasino datang dengan senjata teracung, yang mereka lihat ya Chris yang lagi pegang pistol. Logis kalau mereka langsung ngira Chris yang salah. Sadar situasinya nggak mungkin bisa dijelasin dengan kata-kata. Chris memilih kabur, seluruh satpam kasino pun langsung dikerahkan. Tapi karena Chris bisa lihat gerakan mereka 2 menit lebih awal, semua penjagaan disiasatinya dengan mulus. Right between you. There he is behind you. Your left. Turn around. Di satu titik dia masuk toilet, ganti baju dan keluar dengan tampilan berbeda. Pas satpam dapat info lewat HT, Chris sudah nunggu di depan pintu keluar. Dia ngacir dari gedung, nyolong mobil dan berhasil kabur. Polisi Las Vegas langsung dikerahkan. Kejar-kejaran kencang pun terjadi di jalanan kota. Waktu Chris mau ngelewatin perlintasan kereta api, dia lihat penglihatan masa depan. Kalau dia melambat, kereta itu akan menghantam mobilnya. Dia pilih injak gas dalam-dalam. Lewat perlintasan itu hanya beberapa detik sebelum kereta melindas tepat di belakangnya. Polisi terpaksa berhenti, Chris pun berhasil lolos. Sementara itu di markas FBI, agen bernama Kelly Ferris lagi nunjukin rekaman kamera kasino ke atasannya. Dia udah lama melacak Chris yang yakin banget kalau kemampuan Chris itu bukan tipuan. Itu kemampuan nyata, supernatural, gaib, mistis, dan sebagainya. Atasannya nggak terlalu percaya.
prioritas saat ini ada ancaman yang jauh lebih besar. Sekelompok teroris Eropa udah nyolong senjata nuklir dari Rusia dan berencana meledakkannya di suatu tempat di Los Angeles. Semua agen dibutuhkan untuk itu. Tapi Kelly kukuh kalau mereka bisa nemuin Chris. Kemampuannya bisa dipakai untuk melacak bom nuklir itu. Dengan terpaksa atasan Kelly setuju dan ngasih waktu 5 hari untuk ngebuktiin teorinya. Kelly langsung nyuruh asistennya Kavanagh untuk membawa Roy Ball ke markas FBI. Di sana Kelly tanya banyak soal Chris dan salah satu hal yang menarik perhatiannya adalah foto di mana Chris kelihatan noleh tepat di kamera di saat yang sama ketika tim keamanan kasino lagi ngomongin dia. Kelly langsung paham. Chris nggak perlu berada di tempat itu untuk nangkap informasi. Selama seseorang masuk ke dalam radarnya, dia bisa baca semuanya. Setelah Roy Ball pamitan, Kavanagh sempet ngingetin dia untuk jangan pernah ngomong soal identitas Chris ke siapapun. Roy Ball nyeletuk soal ratusan kamera kasino. Kavanagh bilang santai, semua rekaman sudah dihancurkan. Di dalam markas tim Kelly analisa data dan konfirmasi. Chris bisa lihat masa depan antara 1-2 menit ke depan. Ada satu momen di mana dia berdiri di meja judi selama lebih dari 2 menit tanpa memasang taruhan lalu pergi. Berarti ada batas maksimal yang nggak bisa dia lampaui. Tak lama, Kavanagh masuk dengan informasi terbaru. Polisi berhasil lacak lokasi mobil curian Chris tadi, sementara itu Chris sendiri sudah ngebut langsung ke rumah teman lamanya, Irv. Waktu Irv nanya dari mana mobilnya, Chris nyantai ngaku kalau habis nyolong. Irv langsung ceramah panjang, jangan hidup kayak gini, jangan terus kabur-kaburan, ujungnya pasti celaka. Irv juga nyinggung soal seorang perempuan yang terus-menerus muncul di penglihatan Chris. Rupanya Chris sudah berbulan-bulan datang ke kafe yang sama, 2 kali sehari, nunggu perempuan itu muncul. Dia tahu perempuan itu bakal datang jam 8:09, karena Chris melihat jam di penglihatannya, tapi nggak tahu itu pagi atau malam, dan nggak tahu tanggalnya berapa. Irv ngeledek lagi, emang kamu udah lihat kalender di penglihatan itu? Bisa saja itu 10 tahun mendatang. Chris jelasin sesuatu yang istimewa dengan perempuan itu. Jangkauan penglihatannya jauh lebih panjang dari biasanya. Baginya itu pertanda mereka ditakdirkan untuk ketemu. Tiba-tiba Chris diam sebentar dan bilang ke Irv bahwa ada perempuan yang lagi dalam perjalanan ke sini. Dia petugas polisi yang menyamar. Irv langsung panik dan suruh Chris kabur. Tapi Chris malah penasaran dan milih diam untuk lihat seberapa banyak apa yang si petugas ini tahu. Tak lama Kelly masuk dan ngajak Chris ngobrol berdua. Kelly singgung-singgung soal kemampuannya melihat masa depan, tapi Chris pura-pura nggak ngerti dan malah bercanda soal pertunjukan sulapnya. Kelly nggak mau buang waktu, dia langsung bilang ada senjata nuklir yang dicuri dan mau diledakkan di Amerika. Dia butuh Chris pakai kemampuannya untuk bantu lacak bom itu. Chris pun menolak mentah-mentah. Dia nggak mau berurusan sama pemerintah. Hidupnya sejak kecil sudah cukup tersiksa. Sejak umur 3 tahun dia terus jadi kelinci percobaan orang-orang yang katanya mau bantu dia. Kelly ganti strategi dan ngingetin Chris soal rekaman kasino yang bisa dipakai jeratin dia. Plus soal mobil curian. Dengan kata lain kerjasama atau masuk penjara. Chris tetap menolak. Tapi sebelum Kelly bisa keluarin kartu asnya, Chris yang sudah lihat dari penglihatannya bahwa sebentar lagi agen-agen FBI bakal nyerbu masuk, langsung kabur lewat pintu belakang. Beberapa detik kemudian Kelly masuk dan cuma nemuin Irv yang lagi asik main biliar. Chris sudah ngilang entah kemana. Di luar, Roy Ball yang lagi jalan ke parkirannya tiba-tiba didekatin 2 orang para teroris yang ngaku dari komisi perjudian. Mereka nanya soal Chris Johnson. Roy Ball awalnya tutup mulut bilang nggak kenal, hasilnya perempuan itu langsung tembak lututnya sementara pria satunya ngancam dengan pisau, minta semua informasi yang dia punya.
Keesokan harinya Chris kembali duduk di warung yang sama, menatap jam tangannya, dan tepat di momen yang sudah dia tunggu-tunggu begitu lama, pintu kafe terbuka dan perempuan dari penglihatannya itu masuk. Namanya Liz. Dia jalan melewati Chris yang sedang melongo dan duduk di meja depan si Chris. Chris langsung jalankan mode analisa. Dia coba berbagai skenario masa depan untuk cari pendekatan yang paling berhasil. Minta api rokok, nanya soal kopi, berbagai cara dicoba satu persatu. Tapi semuanya nggak berhasil. Belum sempat Chris menemuin cara yang pas, tiba-tiba mantan cowok Liz yang namanya Kendall datang dan mulai bikin masalah. Kendall marah-marah, memeras tangan Liz dan nggak mau lepas meskipun Liz bilang sakit. Chris pun akhirnya nimbrung dan nyuluh Kendall minggir. Kendall langsung pukul, tapi Chris yang sudah tahu pukulan itu bakal datang tinggal mengelak santai. Kendall terus memukul berkali-kali. Chris terus mengelak sambil tetap ngobrol sama Liz seolah nggak ada apa-apa. Chris pun sempat nampilin trik koin kecil-kecilan, tapi Liz tetap nggak terkesan dan malah pergi duluan. Penglihatan itu nggak berhasil juga. Chris rewind dan coba skenario lain. Kali ini dia sengaja biarin Kendall memukulnya. Liz yang nggak terima langsung ngusir Kendall dan akhirnya dia yang justru nemenin Chris. Mereka ngobrol. Chris cerita mobilnya dicuri dan lagi mau ke Flagstaff. Liz kebetulan juga mau ke sana. Dia ngajar di area setempat. Dalam perjalanan Chris bilang ini kayak takdir. Liz langsung debat. Dia nggak percaya takdir. Menurutnya hidup lebih seru kalau nggak bisa diprediksi. Chris senyum-senyum nggak jelas. Sementara itu Kelly dan Kavanagh datang ke warung yang sama. Nanya-nanya ke pemilik setempat. Mereka dapat info bahwa Chris memang rutin datang ke situ setiap hari dan selalu pergi tepat jam 8:09. Kecuali hari itu, karena dia pergi sama seorang perempuan dan mereka berdua ngobrol soal Flagstaff. Kelly langsung minta Kavanagh tarik rekaman kamera lalu lintas untuk lacak arah Chris. Tapi tiba-tiba ada berita mengejutkan. Roy Ball ditemukan tewas di parkiran. Tenggorokannya diiris, lututnya ditembak. Kelly langsung paham, ini pekerjaan para teroris. Mereka mau singkirkan Chris sebelum dia bisa ganggu rencana mereka. Chris dan Liz tiba di sebuah pemukiman suku Indian dekat Grand Canyon. Tempat Liz juga mengajar paruh waktu. Waktu anak-anak melihat Liz datang, mereka langsung berlarian dan memeluknya bahagia. Chris ikut masuk, nunjukin trik sulap buat anak-anak yang lagi ulang tahun dan bikin semua anak terkagum-kagum termasuk Liz. Setelah pergi dari sana mereka lanjut perjalanan. Hujan lebat turun dan Liz akhirnya ketiduran bersandar di bahu Chris. Waktu dia bangun dia minta maaf sambil berkomentar soal hujannya yang gila banget. Nggak lama kemudian jalan di depan terblokir. Ada banjir gila di depan. Petugas di sana kasih tahu ada motel di sekitar 2 km ke belakang. Namanya Cliffhanger. Nggak ada pilihan, mereka pun menginap di sana untuk semalam. Di markas FBI, Kelly lagi latihan tembak ketika Kavanagh datang bawa info terbaru. Mereka sudah berhasil identifikasi Chris dari kamera rekaman lalu lintas dan lacak plat nomor mobil Liz. Sebelum mereka sempat bergerak, ada panggilan darurat. Direktur FBI mengumumkan bahwa ancaman nuklir sudah naik ke level tertinggi. Kelly langsung minta izin dan sumber daya penuh untuk tangkap Chris. Dia yakin Chris adalah kunci untuk nemuin bom itu sebelum meledak. Direktur pun setuju. Yang nggak mereka sadari teroris sudah pasang mata-mata di apartemen dengan pandangan langsung ke kantor Kelly. Pemimpin teroris yang namanya Smith ngasih perintah ke anak buahnya, ikuti tim Kelly dan biarkan mereka yang antar kita langsung ke Chris Johnson. Di motel, Liz keluar dari kamar mandi dengan handuk. Chris nggak bisa nahan diri untuk nggak menatapnya. Dia gombalin Liz dengan ngutip kata-kata pelukis Italia soal kecantikan. Terus sulap selembar kertas jadi mawar dan kasih ke Liz. Dan akhirnya mereka pun berciuman. Kelly tiba di Flagstaff dengan helikopter. Timnya sudah disiapkan pengawasan dan koordinasi sama polisi lokal.
Kelly juga kasih info ke timnya bahwa ada mayat ditemukan di apartemen di seberang kantornya. Tenggorokan diiris persis sama dengan cara Roy Ball dibunuh. Teroris ternyata sudah ikutin mereka sampai ke sini. Kembali ke motel, Liz berbisik sambil tiduran di sebelah Chris bahwa mungkin dia memang percaya takdir. Di luar, Kelly dan Kavanagh ngamatin motel dari jauh pakai teropong. Mereka lihat Liz keluar sebentar. Ini kesempatan. Kelly ngasih instruksi, tunggu dulu minimal 2 menit biar Chris nggak bisa lihat ini lebih dulu. Setelah waktunya tiba, mereka deketin Liz dan Kelly tunjukin rencana FBI-nya. Langsung suruh Liz masuk mobil. Di dalam kendaraan, Kelly menunjukkan rekaman kasino di mana Chris kelihatan lagi megang pistol. Dia gambarkan Chris sebagai penjahat berbahaya dan sosiopat yang cuma pakai Liz sebagai tameng buat lari dari aparat. Liz pun terguncang, gak mau percaya tapi juga ragu. Kavanagh lanjut dengan minta Liz bantu mereka. Dia nyerahin sebotol pil dan bilang Liz harus taruh 1 pil ke minuman Chris. Tapi harus nunggu 2 menit dulu setelah Chris pergi dari ruangan. Dengan penuh tekanan Liz pun akhirnya setuju. Nggak jauh dari sana tim teroris diam-diam ngamatin semuanya sambil laporan ke Smith. Liz balik ke kamar motel, pura-pura semuanya baik-baik saja. Dia kasih baju yang baru dia beliin buat Chris. Mereka pun ciuman. Chris ngerasa ada yang aneh dan nanya. Tapi Liz bilang gak ada apa-apa dan nyuruh Chris mandi duluan sementara dia siapkan sarapan. Di kamar mandi, Chris mandi. Di luar, Liz terus ngecek jam. Nunggu waktu yang tepat. Di van pengawasan, Kali juga memantau dengan tegang. Sementara di kejauhan sniper dari kelompok teroris sudah ambil posisi dengan bidikan tertuju ke bangunan motel. Begitu 2 menit berlalu, Liz masukkan pilnya ke minuman Chris. Pas Chris keluar dari kamar mandi, Liz sodorkan gelasnya. Tapi detik-detik sebelum Chris minum, Liz langsung memeluk Chris dan gak jadi bohong. Dia ceritakan semua yang dikatakan Kelly dan Kavanagh. Dia tanya, apakah itu benar? Chris pun gak langsung jawab. Dia malah nyalain TV dan volumenya dikerasin biar FBI gak bisa dengar pembicaraan mereka lewat alat sadap. Lalu dia nanya ke Liz, pilnya butuh berapa lama sampai bereaksi? Setelah Liz jawab, Chris tukar gelasnya dan keluar untuk minum sendiri di luar. Kelly yang ngeliat dari van bingung bukan main. Sniper juga lihat Chris keluar tapi nggak bisa dapat posisi tembak yang bersih. Chris masuk lagi dan bilang ke Liz, semua yang FBI omongin soal dia itu bohong. Orang di kasino itu memang mau tembak 2 orang dan Chris mencegahnya. Kejadiannya memang belum terjadi saat itu, tapi Chris sudah lihat itu akan terjadi. Liz nggak percaya dan bilang Chris sudah gila. Untuk ngebuktiin, Chris mulai prediksi dialog-dialog di televisi. Sebelum suara televisi ngomong, Chris sudah bilang duluan, ganti channel, prediksi lagi, ganti channel, prediksi lagi, dan tepat semua. Liz pun bengong dan tanya, kok bisa? Chris pun menjelaskan pelan-pelan, dia lahir dengan kemampuan melihat masa depan tapi cuma 2 menit ke depan dan hanya kejadian yang berkaitan langsung sama dia. Tapi ada yang lebih aneh. Untuk Liz, batas itu nggak berlaku. Dia bisa lihat jauh, lebih jauh ketika menyangkut Liz, dan dia sendiri nggak ngerti kenapa. Liz mulai marah, berarti Chris sudah mengintip masa depannya selama ini. Berarti dia tahu apa yang Liz mau bilang sebelum Liz sendiri bilang. Chris menjernihkan salah paham itu. Dia bilang dia nggak pakai kemampuannya untuk memanipulasi Liz. Justru dia cari Liz karena penasaran kenapa Liz berbeda. Waktu Liz tanya kenapa FBI ngejar dia, Chris jelasin bahwa mereka mau pakai kemampuannya untuk kepentingan keamanan nasional. Tapi dia nolak karena kemampuannya terbatas. Tapi dengan Liz, batas itu hilang, sesuatu yang belum diketahui FBI. Chris kasih Liz amplop berisi $10.000, menyuruhnya atur jam 7 menit ke depan, dan tulis instruksi di selembar kertas. Liz harus menjalankan persis 45 detik setelah Chris pergi. Chris janji akan nemuin Liz lagi meski butuh seminggu atau sebulan. Setelah ciuman perpisahan, Chris pun melangkah keluar. Di luar, Kelly merasa ada yang gak beres dan langsung angkat teropong.
Cuma untuk lihat Chris sudah berdiri di luar dan memandang tepat ke arahnya. Tanpa buang waktu, Chris langsung nyemplung ke lereng berbatu dan lari. Kelly kerahkan semua agen untuk kejar dan tangkap Chris hidup-hidup. Sesuai instruksi, Liz nyalain mobil dan arahkan ke lereng. Mobilnya nabrak menara air dan runtuh. Gelondongan kayu besar menggelinding ke bawah. Chris berlari di antara pohon-pohon sementara sniper teroris coba bidik. Tapi Chris sudah lihat tembakan itu sebelum meletus dan menghindar di detik-detik terakhir. Kayu-kayu besar dan puing menghalangi agen-agen yang lagi ngejar. Chris lolos sampai ke bawah lereng, di mana Kelly sudah nunggu dengan pistol di tangan. Chris pun bilang santai, "Kamu nggak bakal nembak." Tapi Kelly punya rencana lain. Dia lihat batu-batu besar lagi menggelinding ke arahnya. Dia sengaja diam di sana dan teriak, "Kamu mau biarin aku mati?" Chris nggak bisa ninggalin orang yang mau celaka. Dia balik dan selamatin Kelly sekian detik sebelum puing menghantam. Mereka berdua terperangkap di antara reruntuhan. Agen-agen lain datang dan Kelly langsung perintahkan untuk amankan Chris. Untuk ketiga kalinya, perbuatan baik selalu berujung sial. Dari kejauhan Smith lihat Chris ditangkap. Dengan tenang dia menelpon dan perintahkan anak buahnya untuk culik Liz dan jadikan dia umpan. Chris dibawa ke markas FBI dan diikat di kursi, matanya diklem paksa biar nggak bisa menutup. Rencana Kelly sederhana. Chris dipaksa menonton siaran langsung televisi dari seluruh dunia, lalu pakai kemampuannya untuk lihat kapan dan di mana bom nuklir bakal meledak. Chris pun nurut, dia fokus ke layar dan perlahan masuk ke dalam visi masa depannya. Dalam siaran berita 2 jam ke depan, dia lihat seorang wanita yang diikat di kursi roda, dipakaikan rompi bom, dan ditinggalkan di atas gedung parkir. Saat wajah itu kelihatan, itu Liz ternyata. Chris lihat tim penjinak bom mendekati Liz dengan hati-hati, tapi sebelum mereka sempat bertindak, teroris menekan tombol. Liz pun meledak seketika. Chris langsung tersadar dari penglihatannya, panik dan ketakutan setengah mati. Kelly nanya apa yang dia lihat, tapi Chris nggak mau bilang. Dia cuma bilang dia bisa bantu lebih banyak kalau nggak dikurung di ruangan ini. Kelly dengan enggan setuju dan minta Chris dipindahkan ke sel tahanan. Di sel, Chris minta rokok. Waktu penjaga lengah sebentar, Chris beraksi. Dengan membaca gerakan mereka 2 menit sebelumnya, dia hajar kedua penjaga tanpa kesulitan. Alarm berbunyi dan seluruh gedung langsung masuk ke mode lockdown. Kelly dan agen-agen lain langsung ngejar saat Chris berlari menembus fasilitas itu. Helikopter melacaknya dari udara. Chris lari ke gedung parkir yang sudah dia lihat penglihatannya. Terus naik sampai ke atap. Kelly sendirian yang naik ke sana dan menghadapinya dengan pistol. Chris akhirnya jujur. Liz bakal dibunuh di atap ini dalam 2 jam. Kelly nawarin kesepakatan. Dia bantu selamatkan Liz, Chris bantu temukan bom. Deal. Mereka pun menyusun rencana bersama. Kelly yakin para teroris pasti pakai Chris sebagai umpan dan sudah pasang sniper di dekat sini. Rencananya, Chris berdiri di area terbuka atap parkir, biar sniper ketahuan posisinya. Saat tembakan meletus, Chris pun pura-pura kena dan jatuh. Dari arah tembakan FBI bisa lacak dan habisi sniper itu. Semua sinyal radio dan telekomunikasi di area itu dimatikan biar sniper nggak bisa laporan ke komandan. Chris berjalan ke tengah area parkir. Sniper menembak, Chris berkelit di detik terakhir dan terjatuh pura-pura kena peluru. Sniper coba hubungi markas tapi sinyal mati. FBI lacak asal tembakan dan langsung habisi sniper itu. Chris pun bangun, selamat. Tapi dia bilang ke Kelly, dalam semua penglihatan yang dia coba, Liz tetap mati di atap itu. Kelly usulkan pendekatan baru, selamatkan Liz sebelum dia sempat dibawa ke sana. Chris lihat lebih jauh ke depan dan nemuin momen tepat saat Liz bakal dipindahkan. Dia baca plat nomor elf yang membawanya dan memberitahu Kelly yang langsung memerintahkan pelacakan. Sementara itu Liz yang sudah diikatkan rompi bom dan dimasukkan ke dalam van yang bersiap meninggalkan dermaga. Chris pun nge-briefing tim FBI soal cara menyerbu masuk. Alpha dan Bravo masuk dari titik yang berbeda. Tim sniper menunggu komando Chris saja. Semua elemen siap tembak jika ada ancaman. Serangan pun dimulai.
Van yang membawa Liz berusaha meninggalkan dermaga. Smith, pemimpin teroris, naik helikopter untuk kabur. FBI menyerbu dari berbagai arah dengan kendaraan lapis baja dan helikopter. Baku tembak pecah di seluruh area dermaga. Saat Van mau kabur, Chris bilang ke Kelly jangan dihentikan dulu. Kalau dihentikan paksa sekarang Liz bisa ikut terluka. Sesuai instruksi Chris, pada saat yang tepat Kelly tembak drum bahan bakar di dekat Van. Ledakannya membalikkan van tersebut. Liz berhasil membebaskan diri dan lari bersembunyi di antara tumpukan peti kemas di gudang terdekat. Chris memimpin tim FBI menuju Liz dengan terus menginformasikan pergerakan musuh beberapa detik sebelum terjadi teroris yang sembunyi di kren. Chris sudah tahu posisinya sebelum mereka bergerak. Arah tembakan dari mana? Chris kasih tahu lebih dulu. Liz berusaha melepaskan rompi bom tapi nggak bisa. Semakin masuk ke dalam gudang, Smith justru berhasil nemuin dan jadikan dia sandera. Dengan sisa anak buahnya, Smith maju sambil pegang detonator, mengancam bakal tekan tombol kalau ada yang menghalanginya. Mereka semua naik ke kapal tanker minyak besar. Para teroris pasang bom sensitif gerak di seluruh kapal buat hambat pengejaran. Chris mendeteksi bom pertama beberapa detik sebelum meledak. Kasih waktu agen FBI untuk menjinakkannya. Satu persatu bom dia temukan lebih dulu. Satu sniper lagi bersembunyi di sudut kapal. Chris lihat dia bakal kena tembakan itu dan langsung kasih tahu posisi sniper itu ke tim. Sniper dia habisi sebelum sempat menarik pelatuk. Mereka pun pisah untuk menggeledah kapal lebih cepat. Chris memaksa untuk melihat lusinan skenario masa depan sekaligus sambil nemuin satu di mana Smith terlihat akan kabur melalui ruang mesin bersama Liz. Di atas dek, seorang teroris berhasil mengejutkan tim Kelly dan menembak Kavanagh. Kelly balas dan habisi penyerangnya tapi terlambat. Kavanagh tewas di tempat. Kelly menahan kepiluan dan terus maju. Kelly perintahkan Smith lepaskan Liz. Smith tetap pakai Liz sebagai tameng. Chris kalkulasikan semua kemungkinan masa depan dan pilih satu-satunya skenario di mana Liz bisa selamat. Dia tanya Kelly seberapa bagus bidikannya. Kelly jawab singkat, "Jangan diragukan." Chris maju ke depan. Smith tembak berkali-kali. Chris pun hindari setiap peluru sampai pistol Smith kehabisan amunisi. Smith raih detonator, tapi Kelly tembak detonatornya tepat dari tangan Smith, lalu menembak Smith untuk terakhir kalinya. Smith pun tumbang. Liz selamat. Rompi bomnya berhasil dilepas, tapi Kelly bilang belum selesai. Senjata nuklir utama masih belum ditemukan dan sudah diaktifkan di suatu tempat. Chris pun dibawa ke seismograf yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan lokasi ledakan. Dia menatap layarnya dan mulai melihat ke depan. Ekspresinya berubah. Liz hanya pengalihan, sementara semua orang fokus untuk menyelamatkan Liz. Bom yang sesungguhnya sudah diatur untuk meledak di tempat lain. Aku salah baca situasinya. Ini yang sedang terjadi. Kapan? Sekarang. Gelombang kejut merobek kota. Semua hancur, jutaan jiwa melayang. Lalu semuanya rewind. Ternyata seluruh adegan barusan, dari serangan di dermaga sampai ledakan nuklir, itu semua adalah penglihatan masa depan yang Chris lihat saat dia masih tiduran bareng Liz di kamar hotel setelah berbuat mesum. Bukan kejadian nyata. Chris masih ada di tempat tidur. Liz masih tertidur di sampingnya. Chris sudah lihat semua yang bakal terjadi dan sekarang dia tahu apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya. Dia ambil ponsel dan hubungi Kelly sendiri. Dia bilang dia siap kerja sama penuh untuk bantu cari senjata nuklir itu. Dengan satu syarat, Liz nggak boleh terseret ke dalam semua ini. Kelly setuju dan bilang dia sedang dalam perjalanan. Chris membangunkan Liz dengan pelan dan bilang dia harus pergi. Liz nanya apakah dia akan kembali. Chris janji. Meski butuh seminggu atau sebulan, dia pasti bakal datang. Dia minta Liz menunggu. Liz pun setuju. Mereka berciuman untuk terakhir kali sebelum Chris melangkah keluar. Di depan motel, Kelly tiba dengan mobilnya dan nanya apakah Chris sudah siap. Chris pun mengangguk, masuk ke dalam mobil dan mereka pun pergi menembus kegelapan. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa kekuatan terbesar yang dimiliki seseorang bukan datang dari kemampuan supernatural, melainkan dari keberanian untuk peduli dan berkorban demi orang lain. Chris bisa lihat masa depan,
Tapi yang membuat dia bertindak bukan kemampuannya, melainkan hatinya. Saya Asep, pembawa acara Voice Film, undur diri. Sampai jumpa.